Langsung saja untuk waktu yang ada efisien kepada Bu Alina kami silakan. Oke, gimana ibu udah kenyang? Nah, tapi nggak ngantuk ya. Malu kan kita, ruangan kita ada AC baru, jadi kita nggak perlu kipas lagi, malah kita pakai mobil ya. Rekan-rekan semua yang sudah memberi kami kesempatan untuk tampil dalam program Kongres Masa Gibers, yaitu dari mapel sosiologi kami akan menyampaikan tentang praktik baik penerapan PSE dalam pembelajaran. Beberapa pendapatnya, nah diantaranya di sini yaitu mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Jadi makna yang bisa kita petik dari filsuf Aristoteles ini, jika kita menjadi seorang guru, kita harus mendidik hati selain mendidik pikiran. Nah, karena supaya kita disebut seorang pendidik, kan, dan mempunyai memberikan pendidikan, jadi selain mendidik hati kita, selain mendidik pikiran, kita juga mendidik hati. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian kita lihat itu ada pendapat dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, nama Bapak ini dari zaman dulu sampai sekarang itu masih tetap eksis karena banyak pemikiran-pemikiran beliau yang memberikan sumbangsi kepada dunia pendidikan. Di sini masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai pendidik itu sifatnya menuntut, mengarahkan, bukan kita menggurui secara penuh gitu. Nah, dari pendapat di atas, maka kita lihat ada tugas pendidik yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, di mana tugasnya yaitu menumbuhkan motivasi dan dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Jadi kita menyampaikan materi di kelas sebagai pendidik itu tidak hanya materi selesai, tapi kita juga memberikan pengalaman yang bermakna. Nah, seperti itu maksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Baik Bapak Ibu, kemudian nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran prakteknya, Bapak Ibu cukup duduk yang bagus, ya, duduk yang bagus di kursinya. Kemudian ikuti arahan, karena ini akan dipandu oleh musik. Nah, ikutin arahannya, boleh memejamkan mata atau membuka mata, tapi ikutin. Mari kita rehatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja.
Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak melungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan pulsi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengundi saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang. Yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 1 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Nah, Bapak Ibu, itu tadi namanya teknik mindfulness atau kita sering menyebutnya dengan teknik stop. Terus teknik ini nanti bisa dilakukan di kelas ya, karena ini adalah salah satu kompetensi anggota yang ada di sekolah. Komunitas di sini kan banyak, ada guru, murid, TU, dan tenaga-tenaga membangun hubungan dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi gini Bapak Ibu, tadi Bu Unihani itu kan menyampaikan keluh kesahnya. Menurut dia ada begini, yuk kita kerjasamakan gitu intinya tadi ya. Nah di sini perannya PSE itu di sini Bapak Ibu. Jadi kita warga sekolah tuh harus punya kepedulian semuanya. Jadi tidak harus guru, seperti tadi Bu Unihani bilang, ada loh murid ganteng terus bilang, oh udah mana orang apa yang pikirin itu tidak dibenarkan. Karena kalau kita ingin menerapkan pembelajaran PSE itu semua warga sekolah siapapun, baik bapak-bapak tenaga kebersihan, guru, tenaga TU itu semuanya harus berkolaborasi dengan tujuan untuk menanamkan keterampilan, sikap dan perilaku serta nilai-nilai sosial emosional kepada siswa guna membangun hubungan yang baik dan mempunyai keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi itu pembelajaran sosial emosional. Nah kemudian
kita terapkan di kelas akan nggak ngabisin waktu, apalagi nih guru yang punya jam 1 jam gitu ya. Nah, karena nanti ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, apa hubungan kompetensi ini? Di sini dikatakan bahwa ketika guru memiliki kompetensi kelasnya, mengelola siswa-siswanya, nah itu makanya kompetensi ini penting, ya. Jadi kalau lingkungan, nah dan terakhir selesai dan lanjutkan aktivitas kita. Nah itu dia teknik stop. Nah kemudian pertanyaannya, teknik stop itu kapan bisa kita lakukan? Kalau kita sebagai guru di kelas tentu kita memberikannya di dalam kelas. Kapan? Ya, di awal pembelajaran. Tapi pembelajaran PSE ini tidak terbatas di dalam kelas. Karena tadi kan kita sudah katakan bahwa PSE ini kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Jadi bisa di dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kokurikuler, kemudian di dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sekolah dan kegiatan di dalam pembelajaran. Nah, teknik PSE tadi ada stop ya. Nah, selain stop itu apa sih pembelajaran sosial emosional yang bisa kita berikan ke siswa? Nah, itu pertama, Bapak Ibu sering melihat di TikTok kan ya. Jadi ada siswa berbaris, terus guru menyediakan gambar. Ungkapkan perasaanmu hari ini. Milih siswanya pengen peluk, gurunya meluk gitu ya. Pernah lihat kan? Nah, itu adalah teknik PSE. Nah, kalau Pak Bertian yang ada itu nggak boleh siswa cewek yang pilih yang meluk. Nanti Pak Bertian bisa dengar gitu ya. Ya bisa jadi. Nah, itu adalah salah satu teknik PSE selain stop, ya. Atau bisa kita pilih mengungkapkan perasaan di pagi hari, yaitu dengan menuliskan jumlah atau ungkapan perasaan di stick notes. Nah, kalau sekarang udah ada jambak banyak yang ditayangin. Tapi kalau gurunya keberatan bawa alat-alat, boleh di stick notes, kemudian dibacakan, ya.
ini Bapak Ibu yang suka memperhatikan anak. Nah kemarin saya dapat tuh dari Bu Yeti. Iya Bu Yeti ya. Ternyata di buku catatan anak saya itu di belakang gambarnya agak-agak pompo dikit ya, tentang alat-alat kelamin perempuan, gitu ya. Terus kalau Bu Yeti ngomong itu nggak, ternyata anak itu mungkin dalam masa pubertas yang tinggi gitu. Nah itu memang pelajaran buat kita. Ya ternyata kita harus perhatikan anak sosial emosional itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang mereka inginkan, gitu ya. Nah yang mereka inginkan yang kita tidak inginkan. Dan yang lain itu bisa dengan memberikan alat musik. Nah itu Pak Gun misalnya itu capek mau belajar musik kan gitu ya. Akhirnya ya nyanyi main gitar. Itu adalah salah satu teknik PSE. Ya bisa kan? Bisa. Atau Pak Aceh. Pak Aceh gini. Nah, suruh dia warnanya. Diam. Cikir gitu. Cikir termasuk perubahan emosional spiritual. Salah ya Pak Aceh ya? Itu bagus. Nah, atau Pak Aceh tuh kayak baca talbiyah karena anak ngikutin itu sudah perubahan emosional. Jadi itu ya tekniknya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lihat. Tadi kita udah lihat tekniknya. Terus apa yang harus kita capai? Ya. Tangan di mulut. Komponen PSE yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu kesadaran diri. Siswa mempunyai kesadaran diri. Kemudian manajemen diri. Kemudian kesadaran sosial. Kemudian keterampilan berrelasi dan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kita lihat dulu satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Nah, ini kegiatannya di kelas yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, menyambut Anda dengan senyum dan sapaan yang hangat kalian. Maksudnya, hai semua. Hai. Oke. Kemudian kita tanyakan, ya. Semua teman juga boleh. Tadi saya belum nanyain Pak Angga ke saya. Pak Angga, kamu kok terlihat ganteng setiap hari? Pak Angga pasti yang hatinya jangan ganteng. Itu bentuk PSE supaya Pak Angga itu semakin semangat berpuas dirinya. Saya bilang Mbak Trina ganteng, supaya menikah dia ganteng. Ya, Pak Angga bagaimana? Oke, bagaimana perasaan Pak Angga ketika saya menyampaikan ungkapan seperti itu? Saya nggak kasih ya. Oke, iya. Nah itu bisa kita lakukan ke siswa di kelas ya, misalnya supaya siswanya semakin rajin gitu kan. Diki ganteng gitu kan. Nah atau Diki yang manis ya kan, duduknya yang lurus. Kemudian setelah menyapa, kemudian absen segala macam, kita lakukan teknik mindfulness. Ya, mindfulness yang tadi sudah kita praktekkan. Bu, kan kita nggak punya laptop, nggak apa-apa, pasang HP, kasih musik, kencengin, udah. Penting, terus yang ngomongnya siapa? Kita. Pilihlah bahasa-bahasa apa yang kita inginkan. Kayak renungan suci ya Bapak Ibu ya. Coba kamu pikirkan orang tua kamu di rumah, kita ada bahasa suci kayak gitu ya. Ya, Mbak Desti pernah kayak gitu. Coba kamu pikirkan tadi pagi duit mana yang diberikannya ke kamu. Kamu sampai sini coba belajar gitu ya. Akhirnya anaknya mulai merasa, dia masih semangat dia. Saya ingin bapaknya di rumah tadi ngutang duit ke tetangga gitu misalnya. Nah, itu namanya teknik mindfulness atau teknik bahasanya yang bagus, yang bisa mengungkapkan, menggugah aktivitas anak, ya. Nah itu dia. Kemudian dalam praktik pembelajarannya, ya seperti tadi, kemudian
lebih semangat lagi. Dan itu juga teknik yang bisa dilakukan untuk manajemen diri. Kemudian membangkitkan kesadaran sosial. Ya, kesadaran sosial itu adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Nah, di sini contoh kegiatannya mindfulness itu selalu kita lakukan karena itu adalah teknik mengolah pernapasan. Kemudian ajak anak melakukan penelitian sederhana dengan mewawancarai temannya. Itu jauh ya Bapak Ibu ya, tidak banyak besar. Kemudian ajarkan siswa mempunyai rasa empati. Jadi Ibu, kesadaran sosial itu misalnya si Wati mewawancarai Budi. Budi itu diajarkan untuk tidak memotong Wati saat berbicara. Begitupun Wati. Jadi kita tuh dengan orang bicara jangan dilompat. Ketika si A bicara, saya begini lagi, saya akhirnya cerita si A tidak selesai. Nah itu perlu kita terapkan. Itu adalah teknik PSE dalam kesadaran sosial. Teknik menghargai orang lain. Jadi lawan bicara, tunggu dia selesai dulu. Udah selesai, baru kita sulit ya Bapak Ibu kayak gitu. Sulit sedikit, tapi bisa diolah. Nah kemudian ajak murid merefleksikan hasil wawancaranya. Ditanya, bagaimana perasaan kamu tadi ketika teman kamu mendengarkan kamu secara penuh? Pasti senang ya Bapak Ibu ya kalau kita tidak dipotong orang lain saat berbicara. Nah itu diungkapkan di dalam kelas. Yang jelas semua aktivitas itu akan menggugah emosi sosial anak supaya anak itu mempunyai karakter positif. Nah ini keterampilan relasi atau keterampilan di mana kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Kemampuan dalam mempunyai teman. Nah di sini contoh kegiatannya Bapak Ibu pagi hari menyambut anak dengan sapaan yang ramah dan senyum. Kemudian merefleksikan perasaan siswa dengan memberi gambar seperti tadi. Kemudian melakukan teknik stop atau mindfulness. Kemudian diskusi kelompok. Ya mungkin dalam KPP Bapak Ibu tekniknya hari ini adalah diskusi kelompok. Nah di teknik diskusi kelompok itu siswa setelah bekerja kelompok, kemudian dia bagaimana dia bekerja dalam satu kelompok. Itu kita perhatikan. Mungkin saya bisa perhatikan di 10C untuk Bu Cinta kali ya, tidak ya? Ada siswa itu satu nggak pernah diajak temannya berkelompok. Nah, terus kadang ada siswa yang minta, Bu kelompok kami aja yang bagi. Siswa sering kayak gitu ya Bapak Ibu. Ternyata tujuannya dibalik itu dia pengen yang bestie-bestinya aja gitu. Sebenarnya kita harus mengajarkan keterampilan berelasi. Akhirnya, yuk kita bagi cara bagi kelompok. Teknik itu 1, 2, 3. Kita ngacak jadinya, jadi itu bisa menggugah anak untuk berrelasi yang baik. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian refleksikan perasaan Anda setelah kerja kelompok tadi dengan permainan misalnya seperti soal kertas tadi, bawa lagu jogo sekali-kali, pakai hari gitu Bapak Ibu ya, belajar jogo ya. Nah kemudian, nah ini yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pengelolaan sosial emosional, siswa diminta untuk mempunyai keputusan yang bertanggung jawab. Ya, kemampuan ini adalah pilihan membangun berdasarkan asas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman. Nah, contoh kegiatannya apa? Nah, sama, menyapa murid dengan senyum saat masuk kelas. Kemudian melakukan teknik mindfulness.
kesempatannya. Sepertinya yang dijelaskan oleh Ibu Agrina itu, setiap guru masuk di dalam kelas sepertinya sudah semuanya menerapkan PSE tersebut ya. Hanya kita selama ini belum, mungkin ada yang belum tahu kalau itu ternyata PSE gitu ya. Nah, salah satu contoh ini mungkin nanti ini seperti saya bertanya juga nih dengan Bu Agrina ya. Kalau setiap saya masuk kelas di awal kegiatan pembelajaran di awal, nah itu ketika saya mengabsen siswa, itu biasanya kan kalau mengabsen siswa itu saya menyebut namanya, misalnya Ade, ada, terus Adam, ada, gitu ya. Nah, tapi kebiasaan saya, ya ada gitu ya. Iya. Ya. Tapi saya selalu begini, ketika saya panggil namanya, saya selalu meminta anak tersebut untuk menyebutkan satu kata buat hari ini, buat saya, buat ibu guru, gitu ya. Jadi mereka ketika saya absen, mereka menyebutkan satu kata yang dia rasakan pada hari ini, gitu. Atau kalau misalnya waktunya agak longgar, biasanya saya begini, ketika mereka saya absen, saya panggil, mereka harus menjawabnya dengan kata-kata mutiara maksudnya ya. Tangan itu Bu Titi, teman-teman. Iya. Ya ternyata Bu Titi itu sebelum PSE muncul dia udah PSE sebenarnya duluan ya. Apalagi dia kan guru senior, pasti udah lama pengalaman seperti itu dilakukan. Cuman baru tahu ya Bu ya, untuk nanti PSE. Nah itulah hebatnya kurikulum merdeka. Banyak pembelajaran lama yang sebenarnya udah kita lakukan, tapi kita nggak tahu namanya. Sekarang kasih nama gitu, dengan nama baru gitu. Nah, yang Bu Titi lakukan sebenarnya itu adalah PSE, tapi bukan teknik stop. Stop itu mengambil napas, ya, mengambil napas. Kan tadi ada selain teknik stop ada beberapa teknik. Nah, yang Bu Titi lakukan itu sudah PSE dengan cara nyambung titik, gitu ya. Karena memang kita harus menggali potensi apa yang bisa kita lakukan baru, terus dengan yang sudah baku, apa cara-cara terbaik gitu. Nah mungkin ada nih teman-teman yang dengan cara apa pagi-pagi gitu ya. Nah jadi menurut saya itu sudah PSE gitu ya. Bagaimana Bu Titi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi mau cerita Bu Agrina, kalau masalah pengalaman pernah saya lakukan. Jadi pas mengutarakan perasaan itu sambil absensi. Nah, jadi panggil namanya. Ketika ibu panggil namanya, jawabnya dengan perasaan yang Anda rasakan saat ini. Misalnya saya panggil Bu Arum, bahagia, gitu. Atau Saras, kecewa, gitu. Ya, pokoknya begitu ya Bu, dengan absen. Nah, terus cerita yang lain. Jadi pada waktu itu saya masuk kelas 10 agak lupa. Jadi ada 2 anak yang lagi berantemnya ini perempuan Bu, jadi sangat menarik sekali berantemnya, nggak nyentuh tapi ya berisik banget mulutnya ya, ngomong terus, padahal itu baru pulang dari BK, jadi rupanya belum selesai dari BK itu, sampai kelas ya berantem lagi. Nah ketika sudah seperti itu, jadi sampai sekarang nggak mau mundur. Nah, jadi gimana caranya saya? Maksudnya pada waktu saya lakukan adalah narik salah satu, saya bawa keluar, maksudnya biar tenang dulu, emosinya reda, nggak meluap lagi gitu ya. Tapi ketika masuk lagi, yang satu lagi masih seperti itu lagi gitu, jadi nggak rampung-rampung gitu loh. Si satunya merasa bahwa yang satu tadi memprovokasi teman-temannya supaya nggak mau temenan sama dia. Padahal kalau keterangannya si satunya lagi nggak begitu Bu, jadi dia aja sendiri yang merasa begitu gitu. Nah berarti kan dia satunya ini nggak pernah merasa nyaman di kelas gitu loh maksudnya, jadi ngerasanya sendiri terus. Maka ketika dia nggak bisa mau minta belajar sama temennya juga dia jadi gimana gitu kan. Pokoknya merasanya sendiri. Nah saya sebagai guru harus gimana gitu.
Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain nanti bisa menambahkan ya. Karena kita kan di sini kita berbagi pengalaman sebagai guru. Mungkin banyak yang sudah mengalami dan punya penyelesaian yang lebih baik gitu ya untuk masalah seperti yang dialami Bu Desti. Yang pertama apresiasi dulu untuk Bu Desti karena sudah melakukan PSE dari awal. Ternyata kita ini hebat semua ya, sudah melakukan PSE ya, tapi kita belum tahu itu namanya PSE. Oke, Bapak Ibu, sebelum dilanjut tadi pertanyaan Bu Desti, PSE itu boleh nggak dituangkan ke RPP? Boleh. Supaya kita tahu bedanya PSE dengan diferensiasi, yang mana sih yang PSE nya? Itu kita bisa tuangkan dalam RPP. Terus nanti pengawas nanya nggak, mana nih RPP PSE? Ya, kalau pengawasnya paham kita kasih yang seperti itu. Kalau nggak paham ya, kalau dia nanya ini apa yang warna-warni ini PSE Pak gitu ya. Nah, itu bisa kita tuangkan di PSE yang mana? Nah, nanti kita tambahkan dengan beberapa teknik yang sudah kita susun. Baik Bu Desti, di dalam CGP itu dulu, kemarin itu kita pernah belajar yang namanya segitiga restitusi ya. Pelajaran itu belum kita terapkan dalam apapun. Mungkin seperti kasus yang Bu Desti alami, kok masalahnya nggak selesai, gimana ya? PSE itu kan permohonan sosial emosional ya. Yang pertama, kalau menurut saya, itu kita pertama selesaikan dengan segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi itu salah satu bagian dari budaya positif untuk keyakinan kelas. Jadi kita kan di awal sudah buat tuh keyakinan kelas di mahasiswa tuh namanya kelas belajar, tapi namanya kan nggak boleh negatif ya, dilarang tuh nggak boleh bangsanya, tapi tidak berantem, tidak mengganggu teman gitu kan. Nah kemudian ketika ada siswa masalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi kan sedikit saya berikan. Itu kan kita panggil siswa, terus kita berikan cara penyelesaian masalah yang mengikuti prosedur segitiga restitusi, di mana tidak menjatuhkan mental anak, ya, tidak menjatuhkan mental anak, tidak menjudge anak, tidak dipanggil, juga ditanyakan, ya, ditanyakan. Itu kan bagian dari PSE sebenarnya. Akhirnya saya tanya, kenapa sebelum bisa move on Bu? Sedalam apa sih cinta kamu gitu saya kan? Kami udah dari SMP Bu katanya. Ya Allah, saya kan dicurhatin sama anak gitu ya. Kami dari SMP Bu pacaran, tapi sudah belum menjurus ke hal yang negatif kan katanya. Enggak. Tapi yang lucunya tuh si cowok yang belum move on, ceweknya bisa aja gitu. Habis itu saya sampai bercerita, mungkin saya mengarang cerita sedikit atau mungkin berbagi cerita pribadi juga ke dia gitu. Kamu bersyukur saya dengar gak gitu? Iya. Saya ceritakan masalah lebih berat dari dia. Terus dia ngomong, akhirnya dia tanya saya pulang. Terus ibu gimana pesan ibu waktu itu Bu? Kalau saya jadi kamu di posisi ini sekarang gimana? Bunuh diri kali ya Bu ya? Nah kamu bunuh diri? Enggak lah Bu. Ya makanya kalau kamu kena cinta sama dia, kerja lagi. Saya malah sampai ngasih itu supaya semangat belajarnya bangkit gitu loh. Tapi ingat konsepnya saya kan. Akhirnya ternyata ujung-ujungnya si cewek yang nggak mau kembali. Akhirnya dia belajar move on, tapi dia udah mulai bisa membedakan katanya. Seperti itu sedikit pengalaman dari saya. Jadi kita harus selesaikan Ibu ya dengan cara kita dengan segitiga restitusi. Oke Mbak Desi. Oke, terima kasih. Dia dalam kondisi yang kayak murung habis nangis gitu, apa habis entah seperti apa gitu ya Bu ya. Saya peka Bu begitu, tapi saya kepedulian saya itu saya peka Bu, saya tahu orang anak-anak yang raut mukanya beda ya, mungkin iya cuma nanya kamu kenapa seperti itu, sedih. Saya itu loh happy, itu aja. Mungkin saya itu belum tahu apa nanti di tengah perjalanan saya lucu ngelawak sendiri gitu Bu. Jadi saya belum paham, saya belum pernah belajar ini di PPG, saya dulu juga belum belajar ini. Kemudian sebelumnya juga belum pernah ketemu dengan PSE ini. Jadi ketika saya baru belajar ini, saya pikir kemarin seharusnya sikap saya nggak seperti itu ya gitu. Jadi saya itu penyelesaiannya adalah menghibur. Jadi
Jadi nanti gini, nanti kita bareng gitu kayak belum bisa menyelesaikan menggunakan PSE seperti ini. Jadi kayak menurut saya sendiri gitu. Jadi kemarin 2 anak kayak entah apa HP-nya disita, entah nilainya jelek, saya nggak tahu. Karena saya nggak menggali itu gitu. Saya tahunya kamu sedih, ayo happy. Ya saya lucu, dia ketawa, bagi saya selesai. Seperti itu. Nah, setelah saya belajar ini, saya baru tahu ternyata ada ilmunya loh untuk apa namanya, biar anak-anak itu apa namanya siap belajar secara emosional seperti itu. Khususnya gurunya dulu sih yang belajar. Gitu aja sih Bu Akrina. Jadi apa namanya, tadi saya perlu penekanan. Terus seharusnya seperti apa sih? Apakah dari masuk? Saya pernah masuk di kelas 10, panggil absen, ayo Adit, kata-kata hari ini apa ya? Nggak jadi. Ya karena saya sudah ekspektasi saya kata-kata hari ini semangat. Bagaimana Bu ekspektasi saya? Kan saya sudah susun dari kantor tuh, oh ya hari ini ekspektasinya kata-kata hari ini. Tapi malah kayak ngomong Bu, apa ya? Apa yang Bu nggak ada gitu. Coba absen yang masuk ketiga dipanggil, nggak ada Bu. Apa tak Bu? Kata-kata kayak apa sih Bu contohnya? Jadi langsung udah nggak jadi gitu Bu. Bubar katanya. Pendidik yang harus menjadi role model oleh anak-anak kita. Jadi tingkah laku kita baik atau buruk itu pasti menjadi cerminan anak-anak kita. Jadi daripada menyalahkan satu sama lain, lebih baik kita introspeksi gitu. Kan banyak cermin ya Bu ya. Gitu. Jadi sambil bercermin sambil melihat apa ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya kita kasih tepuk tangan ke Risma dulu ya, lucu banget. Kalau semua PSI ini nggak bisa gituin, ya kita PSI diri kita dulu tuh kalau saran saya. Karena kita dengan PSI diri kita juga meredam emosi-emosi kita. Ya emosi kita, jadi kita akhirnya menerima bahwa ternyata siswa saya itu nggak semuanya harus bisa seperti itu. Itulah gunanya pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti kemauan siswa gitu. Ya benar kata Bu Dikman, PSE itu terangkan ke diri kita dulu dengan berbagai macam cara, kemudian baru kita bisa menerapkan ke siswa. Itu saran saya. Mungkin Bapak Ibu lain bisa menambahkan dengan Ya benar, kita baru dengar ya bahasa PSD ternyata sudah pernah kita alami dan memang biasa kita lakukan sehari-hari. Ini yang saya alami setelah masa pandemi. Kalau sebelum masa pandemi yang tadi masa 22 sekarang. Itu yang membedakan saya ngajar di kelas 12H dengan 12L. 12L ini tahun lalu mungkin kelas 11L sama Bu Rini. Sekarang saya balik sama saya, beliau yang ngambil 12 PS3 IC. Nah, di 12L ini saya terapkan anak-anak ini, kita lagi ngajar itu kalau 3 siswa mungkin ada yang keren, namanya apa ya? Ditanya, ada si Raja, si Amin, Gibran. Ini anak kalau kita ngajar itu tidur, saya nengok sebentar tidur sampai ya tadi akhirnya ini gimana caranya ya? Udah kita ngajarin, sudah selesai,
Lihat dulu anaknya siap atau tidak, sudah siap baru kita belajar. Hingga di pelajaran di kelas 12 L itu, kalau materinya nggak berubah-berubah, ya itu aja. Sampai pernah pertemuan selanjutnya saya bawa kalkulus cuma 500 perak. Dengan kalkulus 500 perak itu bisa membuat mereka semangat. Soalnya yang paling berubah angka, tapi kalau berubah dikit nggak nyambung. Ya jadilah pikir saya, yang penting sudah ada nyambung sedikit daripada saya ngoceh di depan itu nggak ada guna. Nah, ternyata setelah saya pikir-pikir dari tadi saya dengar ya itu PSD kan ya. Mau data PSD ya kalau di 12H itu mungkin nggak digunakan ya itu mereka mau belajar terus. Kalau di kelas 12R, ayo nak udah sibuk, game aja sibuk, ayo sibuk, belajar aja sibuk, ya bu, ini aja cerita-ceritanya gitu terus. Ingatnya kalau 3 jam belajaran itu mungkin yang belajarnya itu setengah jam bu. Tapi saya gak senangnya dengan kurikulum merdeka ini yaitu dia. Saya menganggap diri saya lebih muda. Kenapa? Menganggap diri saya lebih muda, saya buat senyaman mungkin anak-anak belajar. Mau mereka belajar yang mana saya ikutin. Pokoknya kan katanya merdeka nggak harus berpaut dengan materi ya. Belajar semena mereka belajar main dulu. Ayo kita main. Nggak susah, nggak susah. Tapi kan kelasnya kan beda. Kalau 12L dia nggak mentok itu aja, 12A sudah hari. Kita punya main udah 12A, gila. Betul. Ketemu anak-anak yang tidur seperti ibu, saya tahu di mana ya Allah senang saya kan enggak. Dia udah kayak saya ngantuk dari yang tidur 5 menit saya kasih tidur. Lewat dari 5 menit kamu bangun, saya siapkan. Ya bu, tidur kan belajar tidur. Akhirnya kan karena kita tidur kamu, saya kasih waktu 5 menit. Benar betul. Kita lanjut belajar, ngajarin. Bu, itu beneran biarin, mau aja cepet biarin. Tapi ternyata nggak tidur nak. Tidak bu, ternyata dia belajar itu tidak tidur. Mereka hanya ngetes kesabaran kita. Benar. Saya akui di 12L itu saya merasa banyak sekali yang saya dapatkan di ilmu ketemu sama anak-anak. Mungkin saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sebelum saya masuk ada bukunya. Sebelum saya masuk itu ada bukunya. Ternyata pas saya masuk anak itu sudah tidur di belakang. Berarti pas gurunya masuk ibu anak itu udah tidurnya bukan di atas meja bu, tidur di belakang. Di semen. Berarti ada yang lebih parah dari saya. Nah, kata saya, kita ikutin mau alurnya. Setelah itu tapi bu, mohon maaf ya, itu berjalan paling 1 bulan 2 bulan. Karena 12L itu kan belum pernah saya ngajar dari kelas 10, 11 belum ketemu. Kedua, kelas 12 ketemu saya. Mereka kaget lah mungkin, sangat ini. Jadi saya ngambil hati mereka dulu. Nah, setelah mereka saya ambil hatinya dulu. Dan itu 1, 2 bulan, 3 bulan baru kita ada suaranya jadi bertugas. Mau belajar, kamu gak ada uang. Sampai kapan kayak gini? Nah, dan ternyata itu lah. Tapi emang kadang-kadang kita tarik turun seperti tadi. Main yuk, belajar maka jangan heran kalau saya banyak TikTok juga. Itu seperti itu ya itu tadi. Saya merasa kurikulum merdeka ini menjadi membuat saya awet merdeka. Udah Ternyata Bu Intan itu udah melakukan PSE dari dulu, tapi alhamdulillah sukses ya Bu ya. Iya, PSE memang beraneka ragam Bapak Ibu, sesuai dengan kitanya gitu ya. Kalau Bu Desti nggak mungkin dong melakukan PSE yang militer, sesuai dengan karakter kita juga ya. Tapi itu PSE loh Bu, PSE. Ya tapi mungkin dulu sedikit ada kurang berhasil kali ya. Kurang berhasil menentukan PSE saya jalan itu kok nggak berhasil gitu. Jangan Bu, salah kurikulumnya nanti ngantuk putus sertifikasi kita nanti. Kita kurikulum merdeka itu tidak menuntut beban
Ya pujian, saya merasakan benar tuh Denny Abadi itu anaknya Bu Yati. Saya benar-benar diferensiasi ke dia. Bu, jangan tuh katanya. Udah dulu. Besok temannya presentasi depan, Bu, siapa nanya? Katanya gitu. Dia bangun. Temannya nggak paham. Ya, silakan. Dia tanya, temannya paham. Jawab. Itu kita tanamkan ke anak menghargai semua teman. Jadi teman Denny itu kan agak luar biasa, beda gitu ya. Karena kita kecilkan, tapi Denny itu gini-gini. Akhirnya Denny itu kalau menurut saya, pelajaran saya itu semangat banget belajarnya. Dia selalu bertanya, dia selalu